Cerita ini akan berfokus kepada Livon yang kita semua tahu diperankan oleh Jason Statham. Dan di sini ceritanya Livon sebagai duda anak satu akibat istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini anak semata wayangnya tinggal bersama kakek ayah dari mantan istrinya. Dan seminggu sekali Livon biasanya mengajak putrinya untuk jalan-jalan. Love you, Daddy. Love you too, honey. Thank you. Thank you. Sementara sehari-harinya, Livon bekerja sebagai mandor konstruksi atau bangunan yang dimiliki perusahaan temannya ini. Jadi Livon cukup dekat dengan putri bosnya yang bernama Jenny Garcia ini. Di mana suatu hari, Livon yang melihat anak buahnya sedang didatangi oleh beberapa orang preman, mencoba membantunya dengan meminta orang-orang tersebut pergi. Tapi akibat kata-katanya tidak ditanggapi dengan baik, akhirnya inilah yang terjadi. Di mana dengan kemampuan yang dimiliki Livon, para preman itu pun akhirnya tidak berdaya setelah Livon memberinya pelajaran. Dan ternyata Livon dulunya adalah mantan pasukan khusus di militer. Jadi kemampuannya tidak usah diragukan lagi. Don't come back. Vámonos. Singkat cerita, sampai suatu hari di Jumat malam, Jenny yang bersama teman-teman yang bisa dibilang semuanya masih remaja, pergi ke klub malam untuk mabuk-mabukan. Namun di sini mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang yang bisa dikonfirmasikan akan menculik Jenny. Karena setelah pria ini memperlihatkan video Jenny dan teman-temannya, kliennya sangat tertarik dengan Jenny yang simpelnya adalah untuk kepuasan seks kliennya dengan imbalan jutaan dolar jika pria ini berhasil menculik Jenny lalu membawanya kepada kliennya. Dimana ketika Jenny dan kawan-kawannya lanjut minum di bar yang tidak jauh dari klub malam tadi, sang bartender yang juga anggota pria tadi memberikan informasi tentang Jenny dan kawan-kawan kepada pria yang akan menculiknya. Sampai akhirnya para penculik yang melihat kesempatan melakukan aksinya dan berhasil menculik Jenny untuk dijual kepada klien langganan mereka. Keesokan harinya, orang tua Jenny pun mengetahui bahwa putrinya telah menghilang dan ketika Livon ingin menemui bosnya, Livon yang melihat kepergian polisi bertanya kepada ayah dan ibu Jenny tentang kedatangan polisi tadi, yang dijelaskan oleh ayah dan ibu Jenny semuanya. Namun masalahnya, ibu Jenny yang memiliki saudara di kepolisian memberi informasi bahwa polisi paling hanya menerima laporannya saja. Tapi setelah itu, polisi tidak akan menindaklanjuti kasus seperti itu. Itulah sebabnya ya Jenny meminta bantuan Livon karena dia sangat tahu latar belakang Livon ini. Dan untuk kepentingannya menemukan Jenny, Livon pun mendatangi sahabatnya yang juga menjadi rekannya ketika masih bertugas di pasukan elit yang tentu saja untuk meminjam peralatan yang dibutuhkannya. Dan dengan informasi-informasi yang dimilikinya, yaitu informasi terakhir kali Jenny terlihat oleh teman-temannya, Livon pun mengunjungi bar tempat yang kita tahu Jenny telah diculik tadi. Dan di sini dalam pengawasannya, Livon mengetahui bahwa sang bartender yang bernama Johnny banyak menjual narkoba kepada pasiennya, yang membuat Livon berspekulasi sang bartender pasti memiliki informasi tentang hilangnya Jenny. Dan akibat hal itulah, ketika sang bartender ingin pulang ke tempat tinggalnya, Livon pun mengikutinya untuk memastikan spekulasi yang didapatkannya.
yo, wrong house, kid. Get the fuck out. Yang awalnya, pria ini berkata seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang disampaikan Livon. Tapi setelah Livon menyiksanya, pria ini pun berencana untuk menyampaikan semuanya kepada Livon, tapi belum sempat pria ini memberitahu apa yang diketahuinya, terdengar dua orang datang untuk mengambil uang atas penjualan narkobanya. Dan pria bartender yang mengetahui itu pun segera berteriak agar dua pria yang datang mengetahui situasi yang dihadapinya. Tapi ketika Livon membuka pintunya, Johnny itu pun akhirnya tewas karena Livon menjadikannya sebagai tameng. Yang tentu saja dengan mudahnya Livon pun berhasil membunuh kedua pria yang baru saja tiba itu. Dan setelah Livon melihat tato pria yang telah dibunuhnya, Livon mengetahui bahwa yang dibunuhnya adalah sindikat mafia Rusia. Dan agar terlihat seperti perampokan, Livon pun mengambil semua uang yang dibawa oleh sindikat mafia Rusia ini lalu pergi meninggalkan lokasi ini begitu saja. Yang ternyata setelah pihak mafia Rusia mengetahui insiden pembunuhan anak buahnya, mereka pun beranggapan bahwa kasusnya adalah perampokan, namun mereka tidak menyadari bahwa yang membunuh anak buahnya saat ini sedang mengawasi mereka. Yang akhirnya Livon pun mengikuti salah satu petinggi di sindikat mafia tersebut ke rumahnya. Di mana setelah anak buahnya pergi, Livon pun mendatanginya untuk mendapatkan informasi. Dan di sini terungkaplah bahwa sindikat mafia Rusia ini dikenal dengan sebutan The Brother yang sangat disegani. Dan pria ini adalah salah satu petinggi di sindikat tersebut, namun masih ada yang lebih tinggi dari dia. Jadi jika Livon berani macam-macam dengannya, pria ini katanya berjanji sindikatnya akan membalas dendam kepada Livon sampai 3 generasi. You will be hunted for 3 generations. Tapi kata Livon, dia tidak peduli dengan semua itu dan dia juga tidak peduli dengan bisnis dari sindikat mafia Rusia ini karena Livon hanya ingin menemukan wanita yang ditunjukkan fotonya ini. Tapi pria ini malah menjawabnya dengan bahasa Rusia dan akibat hal itulah pria itu pun akhirnya tewas setelah Livon menenggelamkannya di kolam renang miliknya sendiri. Tapi ternyata Livon ada merekam percakapannya tadi yang dimana ketika ditranslatekan, Livon memiliki petunjuk bahwa yang memiliki informasi tentang Jenny adalah putranya yang bernama Dimi. Dan tak lama berselang setelah Livon pergi dari lokasi ini dengan mengantongi nama anak pria tadi yaitu Dimi, petinggi dari sindikat mafia Rusia yang lain datang bersama kedua putranya untuk melihat CCTV pembunuhan yang dilakukan Livon. Dan dari CCTV-nya mereka berspekulasi Livon hanya ingin merampok. Dan untuk itu pria ini pun memerintahkan kedua putranya untuk segera menemukan Livon dan membawanya kepadanya. Find this man and bring him to me. Kembali ke Livon, akibat mengantongi nama Dimi, Livon pun menghubungi temannya yang ada di kepolisian. Dan dari informasi tentang Dimi yang diberikan temannya ini, temannya menyarankan untuk pergi ke salah satu bar yang dimiliki oleh Dimi tersebut. Thanks. Namun sebelum kita melihat Livon pergi ke sana, kita akan ke sisi Jenny yang saat ini masih disekap oleh pihak yang telah menculiknya, yang berniat untuk membawanya kepada klien yang ingin membelinya ketika malam nanti.
Sementara untuk Livon, setibanya dia di bar milik Dimi, Livon pun akhirnya bisa bertemu dengan anak buah Dimi yang mengelola tempat ini. Yang alasan Livon di sini adalah untuk membeli narkoba dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi di sini akibat Livon menolak mengeluarkan semua isi kantongnya karena dianggap polisi, Livon pun terpaksa menghadapi perkelahian yang tidak seimbang ini. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan sangat mudahnya Livon berhasil menumbangkan semua lawannya. Dan akibat berjabat tangan dengan Livon, pria ini pun menyimpulkan bahwa Livon bukanlah seorang polisi, melainkan adalah seorang pekerja. Dan setelah mencapai kesepakatan, yang niat Livon adalah hanya untuk bisa bertemu dengan Dimi, bos pria ini pun membawa Livon untuk bertemu dengan bosnya, yaitu Dimi. Namun di sini, Livon yang masih belum memiliki bukti kuat tentang Jenny hanya melakukan transaksi jual beli narkoba saja. Terlebih, tempat ini juga dipenuhi dengan anak buah Dimi yang bersenjata lengkap. Dan setelah kita diperlihatkan Livon membuang semua narkoba yang didapatkannya, kita pun diperlihatkan Jenny yang tidak sadarkan diri dan saat ini berada dalam koper untuk diberikan kepada pria yang membayarnya dengan jumlah uang yang sangat banyak. Sure reminded me of a painting one of my father's house. Dan bisa dikonfirmasikan juga, pasangan ini adalah anak buah Dimi yang menjalankan bisnis perdagangan manusia milik Dimi yang spesifiknya menyediakan wanita muda atas permintaan para kliennya. Dan di sini belum sempat pria hidung belang ini mengeksekusi Jenny, ternyata Jenny siuman dan berhasil memberikan luka yang cukup serius, yang membuat pria ini meminta pasangan ini untuk membawa pulang Jenny saja karena dia sudah tidak menginginkannya lagi dan dia ingin Jenny untuk dibunuh saja. So sorry, sir. Sementara Livon untuk mencari bukti kuat tentang keberadaan Jenny, setelah dia memeriksa kembali foto-foto Jenny bersama temannya sebelum kejadian penculikan, Livon jadi mengetahui tersangka yang sudah menculik Jenny. Dan ketika dia memeriksa ponsel Johnny bartender yang tewas tadi, Livon mendapatkan foto bahwa Johnny dan penculik ada berfoto di bar yang dia datangi tadi. Dan akibat hal inilah, Livon pun kembali mengawasi barnya dari kejauhan saja. Tapi ternyata akibat kamera pengawas canggih yang terpasang, bagian pengawas mengetahui keberadaan Livon tersebut yang membuatnya terpaksa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang tersedia di sana. Tapi sayangnya, pelariannya terhenti setelah mobil patroli polisi setempat menabraknya. Dan ternyata, kedua polisi ini adalah polisi yang sudah mendapatkan jatah bulanan dari sindikat mafia Rusia tersebut yang membuat Livon akhirnya diserahkan kepada pihak mafia Rusia ini. Tapi tentu saja ketika dalam perjalanan, Livon melakukan perlawanan yang membuat perkelahian tidak terelakkan lagi. Yang endingnya setelah drivernya tewas tertembak, Livon pun berhasil membunuh kedua pria yang kita tahu adalah anak dari salah satu petinggi di sindikat mafia Rusia tersebut. Di mana ketika sang ayah mengetahui kematian kedua anaknya, dia pun mendatangi petinggi-petinggi yang lain menjelaskan situasinya, yang dimana ketuanya ini menyarankan untuk mencari informasi detail tentang pria yang sudah membunuh kedua anaknya, yang menurutnya Dimi memiliki informasi tersebut. Dan untuk itu, ketua dari sindikat ini menginstruksikan kedua anak buahnya untuk pergi bersama Ivanka menemui
Dimi. Sementara untuk Dimi itu sendiri, dia pun didatangi oleh kedua anak buahnya atas kejadian Jenny yang sudah melukai kliennya. Dan akibat hal itulah, Dimi memberikan perintah untuk menghabisi Jenny saja. Tapi sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan pasangan ini, tak lama setelah kepergian mereka berdua, Ivanka akhirnya datang bersama anggotanya untuk menemui Dimi di klub malam miliknya, dan di sini setelah membubarkan para pengunjung, Ivan pun akhirnya menyampaikan situasinya dan memperlihatkan foto Livon yang sudah membunuh kedua anak Ivanka dan juga ayah Dimi ini. Mendengar hal tersebut, Dimi akhirnya menjelaskan bahwa dia hanya bertemu selama 5 menit dengan pria yang ada di foto masalah penjualan produk. Tapi dia ada memfoto SIM milik Livon tadi, yang dimana akibat SIM inilah mereka akhirnya mengetahui profil Livon dan berhasil mendapatkan alamat mertuanya. Yang dimana tak membutuhkan waktu yang lama, pihak mafia Rusia pun mendatangi kediaman mertua Livon setelah keesokan harinya. Tapi apakah yang akan dilakukan pihak mafia Rusia ini kepada ayah mertua Livon? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena tak lama setelah kedatangan pihak Rusia ini, kita diperlihatkan Livon yang mendapatkan panggilan dari wali kelas putrinya. Akibat kakeknya tidak ada menjemputnya di jam waktu pulang sekolah, yang membuat Livon akhirnya segera pergi untuk menjemput putrinya di sekolah. Good day. Di masalah Livon tiba di rumah mertuanya, Livon sangat terkejut karena rumah mertuanya baru saja terbakar, yang kita tahu adalah akibat pihak mafia Rusia tersebut. Yang untungnya ketika Livon masuk ke dalam, mertuanya masih hidup dan berhasil diselamatkan. Dan akibat mendapatkan penjelasan dari mertuanya bahwa yang membakar rumahnya adalah pihak mafia Rusia yang mencari Livon, Livon pun terpaksa menitipkan putrinya kepada sahabatnya ini. Dan Livon berencana untuk membalas dendam. Dimana setelah mendapatkan persenjataan dari sahabatnya, Livon pun pergi meninggalkan lokasi ini. Di lain sisi, Jenny yang berniat untuk dibunuh di hutan berhasil mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Yang masalah Jenny berhasil pergi jauh dari pasangan tadi, Jenny bertemu dengan dua polisi yang kita tahu adalah polisi yang sudah mendapatkan jatah bulanan dari sindikat mafia Rusia. Yang akhirnya bukannya membawa Jenny ke kantor polisi, Jenny pun akhirnya diantar kembali kepada pasangan tadi. Yang tak ingin kejadian pelarian Jenny terulang kembali, mereka pun berencana untuk mengeksekusi Jenny di sini saja. Tapi untungnya takdir berkata lain karena kliennya tadi berubah pikiran dan menginginkan kembali Jenny, yang dimana dia katanya bersedia memberikan $1 juta, yang tentu saja pria ini yang niatnya memang hanya untuk mencari uang setuju atas tawaran yang diberikan oleh kliennya. Di lain sisi, Livon pun terlihat baru saja membunuh anak buah Dimi dengan sangat brutalnya. Yang dimana satu persatu, Livon berhasil menghabisi anak buah Dimi. Sampai di mana hanya tersisa Dimi seorang yang menyandra seorang wanita, namun dengan sangat mudahnya Livon berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Dan di sini Livon pun memberitahu maksud kedatangannya, yaitu mencari keberadaan Jenny, wanita yang diperlihatkan fotonya. Yang dimana untuk keselamatannya, Dimi pun bersedia mengantarkan Livon ke lokasi di mana Jenny berada, yaitu di sebuah lokasi perjudian milik sindikat mafia Rusia untuk
para kliennya. Namun setibanya di lokasinya dan mendapatkan kepastian dari Dimi bahwa Jenny ada di dalam, Livon ternyata tidak menepati janjinya karena pada akhirnya Dimi tetap dibunuh juga oleh Livon di sini. Di lain sisi, anggota geng motor anak buah Dimi yang mendapatkan informasi tentang insiden pembantaian Livon tadi akhirnya membawa semua anak buahnya untuk pergi menghabisi Livon yang baru saja tiba di lokasi perjudian. Sementara di tempat perjudiannya, ketika Jenny dipertemukan dengan pria hidung belang untuk kedua kalinya, belum sempat pria hidung belang ini melakukan apa yang sudah direncanakannya kepada Jenny, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Livon akhirnya masuk ke lokasi perjudiannya untuk menyelamatkan Jenny. Lagi-lagi, dengan kemampuan yang dimilikinya, Livon berhasil menghabisi satu persatu musuhnya yang ada di sini. Tapi tak lama setelah ini, anggota geng motor anak buah Dimi akhirnya tiba juga di lokasi ini. Tapi meski begitu, Livon tetap menghabisinya juga satu persatu anggota geng motor tersebut. Yang dimana ketuanya dibunuh Livon dengan cara yang sangat menyakitkan. Dimana setelah menghabisi semua anggota geng motor akibat teriakan yang dilakukan Jenny, Livon pun akhirnya berhasil menemukan Jenny yang untungnya masih baik-baik saja. Dan tanpa basa-basi lagi, Livon pun langsung membunuh pria hidung belang dengan satu kali tembakan. Dan memberi pelajaran pria yang sudah menculik Jenny dengan sangat brutalnya. Sementara Jenny dengan kemampuannya, dia pun berhasil membunuh wanita yang sudah menculiknya itu. Tapi belum sempat Livon dan Jenny pergi dari lokasi ini, dua anggota sindikat Rusia yang kita tahu adalah anak buah dari ketua sindikat tersebut datang untuk menghabisi Livon. Namun dengan peralatan yang dimiliki Livon akhirnya berhasil membunuh kedua orang tersebut, satu dengan senjata dan satunya tewas dengan ledakan granat yang dilemparkan oleh Livon. Akhirnya, Livon dan Jenny pun berhasil pergi dari lokasi ini. Sementara Ivanka petinggi yang dua putranya telah dibunuh oleh Livon tadi hanya mengawasinya dari kejauhan saja. Tapi tak lama setelah kepergian Livon dan Jenny, Ivanka menghubungi ketuanya menjelaskan situasinya. Dan di sini sang ketua yang mendengar hal itu meminta Ivanka untuk membiarkannya saja karena akan membahayakan organisasi mereka jika mereka terus mengejar Livon. Yang tentu Ivanka awalnya menolak karena dua putranya telah dibunuh Livon. Tapi Ivanka diancam jika Ivanka tetap memilih untuk membalas dendam, maka ketuanya ini akan mengirim orang untuk membunuh Ivanka. Do you understand? Dimana setelah Jenny kembali ke keluarganya, ayah dan ibunya pun sangat bahagia karena putrinya ternyata masih baik-baik saja. Dan mereka sangat berterima kasih kepada Livon yang sudah menyelamatkan putrinya. Sementara Livon setelah mengantarkan Jenny kepada ayah dan ibunya, Livon pun kembali ke rumah sahabatnya untuk menjemput putrinya yang dititipkannya kepada sahabatnya ini. Dan inilah akhir cerita dari film A Working Man yang dirilis di tahun 2025 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video.
Jika kalian suka dengan cerita filmnya, pastikan like video ini dan subscribe channel ini karena admin akan menceritakan film menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.